saya ini taruhannya. Sobat lapar Bang Roni, kita minum dulu kopinya sebelum membahas yang pahit-pahit. Oke, kita bahas lagi nih yang sangat-sangat ngeri-ngeri, bukan ngeri-ngeri sedap ya, ngeri gitu. Ini di Depok baru-baru ini penitipan anak daycare, penganiayaan ya, dugaan penganiayaan terhadap anak yang dititipkan. Nah, namun dalam hal ini terkait dengan kasus penganiayaan anak, ini adalah bagian dari leg spesialis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sini saya melihat perlu ada audit ya terkait kepada penitipan anak ini, terkait perizinannya. Sebenarnya bagaimana regulasi penitipan anak itu? Artinya gini, ini untuk mencegah terjadinya sama. Ini kan kita tidak tahu, ini mungkin karena viral aja nih. Ini Depok ya kalau tidak salah ya? Iya betul Bang. Ini Depok lagi nih, Depok. Ini Depok menjadi apa ya? Depok menjadi yang ada damkar lah, itu juga Depok tuh kalau nggak salah tuh. Iya. Kemarin yang sedot lemak juga Depok. Ini lagi anak lagi. Ada apa ini dengan Depok? Nah, bukan. Jadi kita ganti judul lagunya. Bukan ada apa dengan kita. Ada apa dengan Depok? Ya kan? Ada apa dengan Depok? Nah, saya memberikan solusi, artinya edukasi juga dalam hal ini. Ketika orang tua menitipkan anak, baik itu di daycare atau di tempat penitipan yang sejenis ya, tolong dipastikan itu apakah daycare itu atau tempat penitipan anak itu terkait dengan izin, terus suster atau siapapun itu, nurse atau apa yang bekerja di situ sudah memiliki kualifikasi yang standar. Bukan hanya misalnya, mohon maaf ya, tadinya dia kerjanya tukang cuci atau asisten rumah tangga, tiba-tiba dia kerja di situ. Artinya harus ada standar minimal apa sih yang bisa menjadi daycare itu diberikan izinnya, mulai dari pekerjanya. Terus kalau orang tua menitipkan anak itu kan ada pasti dikasih, itu si anak pasti dikasih makan, dikasih susu, ada tempat bermainnya atau apalah, tempat-tempat dia untuk menghabiskan waktu. Artinya contoh makanannya itu bisa dicek, misalnya kalau mau makan, atau misalnya orang tua yang menitipkan, oh nanti makanannya dikasih ini, atau sudah ada standar makanan yang disiapkan oleh mereka, standar gizinya kan, karena ini menyangkut anak nih. Ini bagian dari, ini jadi luas nih, artinya ketika itu gizi larinya lagi ke stunting, nah, stunting lagi. Nah ketika ini stunting luas lagi akhirnya, jadi ya anak ini juga butuh pertumbuhan, butuh gizi. Apakah nanti ketika misalnya, karena enak nih, misalnya ketika orang menitipkan di daycare, ibu pak nanti di sini makanannya sudah standar, gizinya sekian, nanti susunya ini gitu, atau susunya nanti disesuaikan dengan susu yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Nah ini saya belum tahu melihat apakah perizinan daycare itu sebegitu mudahnya, atau hanya kita mau bikin, atau hanya mau buat daycare ya sudah bikin pelangnya daycare gitu ya sudah, orang itu menitipkan saja gitu. Menurut hemat saya itu daycare itu juga ada izinnya, tidak semudah itu juga. Apakah ini yang kejadian di Depok ini daycare-nya sudah berizin, sudah legalitasnya sudah terpenuhi, itu yang perlu kita perhatikan sebagai masyarakat ketika melakukan penitipan terhadap
anaknya, karena orang tua bekerja dari pagi sampai sore atau menjelang malam, itu bukan waktu yang sedikit. Artinya pertumbuhan anak itu dapat dipengaruhi oleh masa dia menghabiskan waktu. Contoh, jika dia orang tuanya bekerja di daycare, berarti ya 50% waktunya itu keberadaan anak itu, pertumbuhan anak itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan yang diberikan si daycare tersebut gitu. Karena orang tuanya kan tidak melihat, misalnya bekerja Senin sampai Jumat, ya kan. Nah, lantas bagaimana menyikapi ini? Saran saya, solusi yang saya sampaikan, daycare itu sudah memiliki legalitas yang terpenuhi, standarnya sudah terpenuhi. Ketika anak dititipkan, oh standar gizinya, makanannya ini, susunya ini, artinya dia memiliki standar untuk pertumbuhan anak itu atau standar untuk kebaikan terhadap anak tersebut. Nah, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dia dapat dikenakan pidana, ancaman pidana itu 5 tahun. Nah, pasal 80 ayat 1 itu di bawah dari 5 tahun, kalau 3 tahun. Nah, artinya ini konsekuensi hukum penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan terhadap anak, perlindungan anak itu ada maksimal ancaman hukuman di maksimal 5 tahun. Ada yang mau ditambahkan, Bang? Oke, terima kasih. Lapor Bang Roni. Ya, siap. Saya tadi membaca beberapa informasi Bang Roni, bahwa dari KPAI mengatakan bahwa sesungguhnya sebenarnya daycare One Sense School ini belum mempunyai izin untuk daycare itu sendiri, Bang Roni. Dia hanya memiliki izin untuk kelas PAUD, seperti itu. Oke. Kelas PAUD. Dan hal senada juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Direktur Dinas Pendidikan bahwa mereka juga memang belum mempunyai izin untuk daycare itu sendiri. Sehingga ada di sana pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik PAUD tersebut. Dan bukan hanya itu juga, Bang Roni, pelanggaran yang terjadi di sini. Mana juga karyawan-karyawan yang ada di sana, guru-guru yang ada di sana mengajar, ada sekitar 7 orang. Di mana hak-hak mereka juga ada yang tidak disampaikan seperti Bang Roni. Karena pada awalnya mereka dijanjikan dengan gaji 250 ribu per minggu hanya untuk mengajar dan mendidik si anak. Sementara dalam kenyataannya mereka disuruh mencuci piring, bahkan mencuci baju pemilik daycare sendiri. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Artinya di sini kita melihat, kan, artinya profesionalitas dari daycare itu belum ada, izinnya juga tidak ada. Makanya ini yang perlu dilakukan penyidikan terhadap daycare tersebut. Yang pertama itu sudah semakin menguatkan, ya, sudah semakin menguatkan izinnya itu jika tidak ada, ya dalam hal ini pemerintah atau dalam hal ini pihak yang berwenang dapat melakukan menutup daycare tersebut. Kedua, apabila ada hak-hak, ya kan, pekerja yang tidak dibayarkan, ya itu bagian dari untuk memperkuat juga. Nah, atau itu yang saya sampaikan tadi, jangan hanya asisten rumah tangga yang dipekerjakan di situ. Nah, kan ini kan dugaan itu kan, itu yang saya sampaikan, ya. Itu menjadi bias, dugaan itu ternyata, wah, kalau jika seperti itu adanya karyawannya juga tidak memperoleh haknya, berarti itu yang saya sampaikan. Iya, jangan-jangan yaitu asisten rumah tangga yang lagi tidak ada kerjanya dipekerjakan di sana, udahlah rawat nih anak-anak. Nah, artinya kan tidak demikian, artinya jauh dari standar ya, apa yang diharapkan masyarakat. Nah, tentunya dalam hal ini dinas terkait, ya, baik perlindungan anak, sosial, ya, begitu juga, apalagi ini izinnya hanya izin PAUD, ya, artinya itu sudah tidak berkesesuaian dengan regulasi yang ada. Nah, dalam hal ini tentunya bagaimana segera, ya, bapak ibu yang menitipkan di situ lakukan, pindahkan anaknya jika memang untuk melakukan daycare, penitipan daycare, pastikan daycare tersebut yang kredibel, artinya daycare tersebut sesuai dengan standar. Apalagi ini anak, ya, anak ini sangat sensitif loh, artinya pertumbuhan anak itu, kecerdasan, kepintaran itu diawali memang dari sejak dini. Artinya
gizi yang diberikan itu ya memang harus seimbang. Jika itu tidak sesuai ya jatuhnya ke stunting lagi kan. Stunting itu sudah menjadi perhatian besar bagi pemerintah loh untuk mengatasi stunting. Nah, dalam hal ini tentunya penyidikan ya perlu dilakukan. Daycare yang tidak berizin dapat, saya bilang, dugaan tindak pidana tersebut perlu dikaji lebih dalam hal ini. Polres Depok kalau tidak salah sudah melakukan penyidikan ya. Nah, ada lagi Bang? Ya, terima kasih Polres. Itu ya Polres Depok sudah menetapkan sebagai tersangka pemilik dari daycare tersebut. Dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya ini akan disidangkan, artinya ini sudah ada bukti, sudah ada fakta. Pun yang perlu dijaga nanti hati-hati, semoga hakimnya tidak seperti yang di Surabaya kan, seperti itu. Walaupun dalam hal ini ya kita melihat kasus Vina di Cirebon, dalam pra peradilan hakimnya luar biasa, integritasnya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Harusnya hakim-hakim di Indonesia itu seperti itu semua, karena hakim adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini dalam memberikan putusan hukuman kepada masyarakat ya, untuk lebih mengetahui terkait dengan konsekuensi hak ya, untuk mengetahui haknya terhadap anak bisa dibaca-baca ya sambil browsing ya, pasal 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, di situ jelas. Jadi siapa tahu masyarakat ya ada yang memperoleh ketidaksesuaian hak atau penganiayaan baik itu keras ringan terhadap anak, itu bisa dilihat di sana. Ingat, kekerasan itu juga bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan non fisik, verbal, non verbal itu sudah bagian dari kekerasan. Ingat, kekerasan fisik, kekerasan terhadap anak bukan hanya kekerasan fisik. Kekerasan psikis, non verbal, verbal, non verbal itu juga bagian dari kekerasan. Terima kasih. Mari kita lebih hati-hati untuk memilih tempat daycare atau memilih tempat penitipan anak. Terima kasih.